Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di pelajaran Ibu. Untuk materi sekarang kita akan pelajari bab 9 ya. Oke, jangan kaget lihat foto Ibu ya. Untuk bab 9 ini kita akan pelajari pertama adalah tentang sholat Jumat. Oke, untuk materi kali ini kompetensi dasarnya yaitu ada dua, memahami ketentuan sholat Jumat dan mempraktekkan sholat Jumat. Ini adalah materi bab 9 pertemuan keempat. Oke, ada kompetensi dasar, pastinya ada tujuan pembelajaran supaya pembelajaran kita terarah. Apa tujuannya? Pertama, menjelaskan pengertian hukum dasar dan syarat sholat Jumat, menerangkan perbuatan sunnah, menunjukkan contoh pelaksanaan sholat Jumat, dan melaksanakan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Jumu'ah ayat 9. Selanjutnya nanti materi kita akan membahas tentang pengertian sholat Jumat, hukum sholat Jumat, syarat sah sholat Jumat, syarat wajib sholat Jumat, dan cara mengerjakan sholat Jumat. Selanjutnya kita masuk ke materi. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu sholat zuhur di hari Jumat. Diawali dengan khutbah dan hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang mampu melaksanakannya. Nah, ini untuk laki-laki. Jika untuk perempuan itu hukumnya sunnah. Selanjutnya, hukum sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu wajib bagi kaum pria yang sudah balik atau dewasa, yang sehat dan bukan musafir. Seperti dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'u ila zikrillahi wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, ini sesuai dengan firman Allah bahwasanya hukum sholat Jumat itu merupakan fardu atau wajib bagi laki-laki. Selanjutnya, ketentuan sholat Jumat. Ada ketentuan sholatnya. Apa sih syarat wajib sholat Jumat? Nah, yang pertama, Islam, tidak wajib bagi non-Islam. Jadi kalau bagi orang Islam itu wajib. Kedua, dia dewasa atau balik. Ketiga, dia berakal. Keempat, dia adalah laki-laki. Kelima, dia sehat, tidak wajib bagi yang sedang sakit. Dan yang terakhir adalah tetap di dalam negeri, tidak wajib Jumat bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi kalau misalnya kamu sedang keluar kota, misalnya ke Jawa, dalam waktu tertentu hanya dalam waktu 1 hari, kemudian berbarengan dengan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak wajib dilaksanakan ya, karena kamu tidak menetap. Jadi bisa diganti dengan sholat zuhur. Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap. Kemudian dia berjamaah, dikerjakan di waktu zuhur, dan didahului oleh 2 khutbah. Nah, untuk khutbah ini nanti adanya di pertemuan kedua. Kemudian hal yang menghalangi sholat Jumat. Ada beberapa hal yang dapat menghalangi sholat Jumat. Pertama, karena sakit. Kedua, hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian musafir. Apa itu musafir? Itu seseorang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian perjalanan menuju tempat sholat Jumat tidak aman. Misalnya dalam keadaan di gunung, sedang ada gempa,
ketika akan keluar takut, nah itu tidak diperbolehkan tidak melakukan sholat Jumat. Inilah yang menghalangi sholat Jumat. Selanjutnya, amalan sholat Jumat. Amalan apa sih yang bisa dilaksanakan di hari Jumat? Yang pertama, sebelum sholat Jumat kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kedua, memakai pakaian yang bersih dan bagus, ya, kalau bisa warna putih. Kemudian memakai wangi-wangian, kemudian memotong kuku, kemudian membaca Quran atau zikir sebelum khutbah. Nah, ini adalah sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat atau di hari Jumat. Nah, bagaimana cara mengerjakan sholat Jumat? Yang pertama, menjelang waktu sholat Jumat dianjurkan pergi ke masjid. Kalau mendengar azan Jumat, segera pergi ke masjid. Kemudian sholat Jumat dimulai dengan azan. Kemudian sebelum melakukan sholat Jumat, wajib mendengarkan 2 khutbah. Selesai khutbah kedua, muazin mengucapkan iqomah. Kemudian yang keempat, para jamaah Jumat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Yang terakhir, dari mulai niat sampai dengan salam dilakukan sama sebagaimana cara mengerjakan sholat fardu yang lain. Ya, sholat Jumat jumlahnya yaitu 2 rakaat. Oke, hikmah apa sih yang ada dalam sholat Jumat? Banyak. Yang pertama, dapat pastinya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membina persatuan dan kesatuan umat. Kemudian membina disiplin berjamaah. Kemudian mendidik dan mencerdaskan bangsa. Nah, ini hikmah dari sholat Jumat. Oke. Demikian materi kita yang pertama dari bab 9. Materi kita yang kedua akan dibahas di minggu depan, yaitu tentang khutbah Jumat. Untuk tugasnya yaitu menuliskan surat Al-Jumu'ah ayat 9 di halaman 127 dan menuliskan hadis Bukhari di halaman 128. Itu isi buku tulis, kirim via Telegram, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.